Aku ni halam bernazar hendak berbini dua. Kalau jangan bini, kenapa lah berbapak hendak berbini dua, tinggal tunjuk. Senang kan, berkelok baju mengorong di jalan. Kalau jangan bini hadang, boleh hadang. Hadangnya aku masak orang panjang. Kalau jangan lagi, kenapa orang panjang biasa? Aku bersurah jangan bini, kamu nikah nak berbini pula, tinggal tunjuk. Talunjuk mau ditinggal. Jangan lagi, kamu talunjuk mau ditinggal, putus. Kamu putus sakit, jangan lagi. Oh jangan bini sakit, talunjuk mau nak tertinggal. Ada sesakit aku yang kau tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada para habaib, tuan-tuan guru kita pengasuh majelis at-tazkiyah beserta seluruh keluarga, orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pengasuh majelis. Terima kasih atas kesediaan yang telah mengundang saya dan memberikan waktu kepada saya untuk datang di tempat ini. Seumur hidup saya belum pernah ke Kalimantan. Perantara beliau mengundang saya tertarik ke sini karena beliau sudah 3 kali ke Tungkal. Jadi datang saya ini membayar hutang sekaligus 3 kali, jangan diendap. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, kita mengadakan haul tuan guru kita yang mulia. Salah satu cara untuk menempatkan guru di hati kita dengan sungguh-sungguh, agar kita senantiasa memuliakan guru dari hidup sampai wafatnya. Karena Nabi bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama
Kenapa sebab? Maka mereka semua ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka barang siapa yang memuliakan mereka ulama, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad tanda ulama warasatul anbiya itu apabila dipandang menyenangkan hati, ketularan barakah kita yang memandang. Bahkan sampai gambar-gambar sidin pun menularkan barakah. Apabila ada gambar-gambar beliau di rumah kita, paling tidak kita kada berani, kada baju. Lewat di depan gambar sidin itu kan berani. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Gambar kita jejak orang. Umpamanya pambuji gambar. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya, apabila bercakap-cakapnya menularkan barakah. Sampai beliau wafat kita masih keganangan cakap sidin. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Apabila kita tempatkan beliau di hati kita, dijamin hidup barakah dunia akhirat. Maka itu kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya kata Nabi, ada dari kalangan kita umat manusia yang masuk ke dalam surga majjanan. Kalau bahasa kami ditungkal, cuma-cuma, gratis. Kalau menurut hitung-hitungan tipis harapan sembahyang tapi dosa banyak juga di masa lalu. Kayak apa? Kita nih kalau dihisab, jangankan dosa di lahir, dosa nyambati orangnya kada kehitungan. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menyambat aib orang itu biasanya lelakian. Kalau bibinian dasar sudah bawaannya. Kata beliau, bukan saya sampaikan gimana. Nah, kita pikirkanlah masing-masing. Kalau kita ini dihisab, dosa kada diampuni, tidak diganti dengan rahmatnya, tipis harapan anak langsung. Tentu berurusan dulu. Tapi kenapa ini masuk surga dengan cuma-cuma? Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya itu bertanam cinta dengan ulama. Sampai wafat sidin masih rindu kita, masih sayang kita, masih cinta kita. Makanya kalau kita mencintai ulama, itu menyebabkan rahmat Allah turun untuk kita. Di dalam kitab Matla'ul Badrain dan di seumpamanya, itu diceritakan nanti ada hamba Allah yang mau digiring masuk ke dalam neraka karena dosanya banyak. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, menyuruh malaikatnya panggil itu yang hendak dibawa ke neraka. Tanya, selama hidupnya pernah dah duduk di majelis ulama, 4 pengajian kah, 4 berselawatan kah, dan sebagainya, pernahkah? Kalau dia pernah duduk di majelis dengan ulama, maka dosanya diampuni dan masuklah surga dengan rahmatku. Karena kita ini hakikatnya masuk surga dengan rahmat Allah. Cuma inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Ternyata rahmat Allah datang kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Maka itu kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asanya. Tanamnya kelapa habis matian dimakan babi, tahun lebih tanamnya pulang. Habis matian karena kemarau, tahun lebih tanamnya pulang. Habis matian karena banjir, tahun lebih tanamnya pulang. Akhirnya yang menanam matian. Maka kita mengharap rahmat Allah sampai ke mati, jangan pernah putus asa. Rupanya ditanya, kada pernah duduk semajelis dengan ulama. Coba tanya yang kedua, pernahkah sekampung dengan ulama?
Kalau pernah sekampung sudah dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmatku. Rupanya ada pernah sekampung, makanya di kampungnya kita maulah majelis nih, ini dukungan 116% terlebih, jadi terlebih dukungannya, bukan 100%. Kenapa? Berkahnya kampung tuh ada gitu. Rupanya kada pernah juga sekampung dengan ulama. Tanya yang ketiga, pernahkah makan taimbai dengan ulama? Makanya saya waktu mondok di Pekalongan Jawa Tengah dekat Habib Lutfi, itu kalau diajak kiai makan bersama kiai paling senang ulun. Kenapa sebab? Karena saya tahu kiai kada kuat makan. Sayalah yang mengguhitnya. Kadang-kadang belum lagi kita makan, ayam masuk makan sidin dan ke piring. Saya bilang kada ayam kiai, dalam hati saya alhamdulillah. Kalau lapar ayam masuk ke piring. Saya ada ke Umairah, datang anak ketembilahan, guru nikah ketembilahan. Jadi ceramah di tembilahan acara haul. Saya diajak oleh Ustaz Anwar Adabili. Ustaz Anwar Adabili ini mengundang di Pemangkin kemarin. Jadi ujian sidin, umpat kah Ustaz mengambil ke Umairah di Jambi. Pikir hati saya, kesempatan tidak datang 2 kali. Kabila lagi hendak semobil lawan sidin. Jadi kalau pikir kesibukan, mana ada yang sibuk. Jadi saya tinggalkan kesibukan berangkat supaya nanti kalau ditanya malaikat, pernahkah duduk dengan kiai? Saya jawab pernah. Di mana? Di mobil dari Jambi ke Tungkal. Lumayan makin muda di akhirat, sudah berpandir orang malaikat. Rupanya ternyata sampai di Jambi pesawatnya ditunda. Kalau bahasa nang ini delay itu nya ditunda. Padahal janji asal kiai kami disebut tanah ayah namanya. Puja ayah nanti apabila datang langsung bawa ke Tungkal. Amun minum aja tapi makannya di rumah sidin. Rupanya karena terlambat kan mungkinlah makan di Kota Tungkal. Hampir jam 12 dah. Maka sidin bercerita, ulun di sidin dari jam 4 subuh tadi meninggalkan rumah. Di bendera ada tamu makanan aja. Paham lah itu singgungan tajam. Saya bilang sama supir cari warung. Ada itu ke, dia hendak nanya toke. Karena kalau nanya toke, mencari rumah makan, cari rumah makan yang murah. Kenapa sidin yang bayar? Kalau supirnya cari rumah makan yang mantap, kenapa? Ada duitnya. Nah, aku tanya supir, masuklah rumah makan yang buka tutup seorang. Nah, sudah tutup kayak lawang bambi ini itu. Sekali masuk ke dalam tuh pakai asli, orang ada rumah lalu, cuman duitnya rumah. Miliknya warung tuh Sebano Teraso, cocok memang wangarannya. Masuk ke situ teraso memang, duitnya teraso, padasnya teraso. Orang pemilihan makan di situ tuh bilang sama saya, tadi bos kami sudah kalau padasan kami panggil pelayannya, ada kaca lagi, ada kalungkok lagi di dalam. Pokoknya pelayan hendak lagi pak, kamu dah jangan ada lunggok, buang aja lagi. Awal tadi bos deh. Saya cari-cari makanan di meja tuh pada padas. Maka padas mana karas, saya nih kada bisa nalan nasi keras 13 tahun dulu. Bisanya mulai makan nasi ini berangkat haji 2005-2006 di pesawat mulai kawat sampai ini ketika kawat ada nalan karas. Jadi cari-cari mana masakan yang lama, ternyata ada lauk di dalam mangkok tuh. Mun kelihatan ulun gulai tahu. Bapak ngomong situ juga. Ulun marah gulai tahu lah. Yang penting lancar urusan talan manalan. Sekali diciduk bukan gulai tahu, otak sapi sekalinya. Mbak nyamannya. Inilah istilah anak muda sekarang. Tak seindah apa yang aku bayangkan. Allah membayangkan gulai tahu, sekalinya otak sapi. Rupanya ke Umairah itu tadi suka juga ambil di 6 selintirnya. Akhirnya makan duduk berganti, lauk 1 mangkok. Ustaz Anwar dibeli 2 kudakan.
Di kudaknya kami akan makan apa? Karena tambah gagah. Pikir nanti kalau ditanya malaikat suah kan makan dengan keju mananya? Ini buktinya ada gambarnya. Rupanya kada pernah juga. Tanya lagi yang keempat, pernah tak mencintai, menempatkan orang alim di hatinya? Kalau pernah menempatkan orang alim di hatinya, sudah dosanya kau ampuni kata Allah. Masuklah kau ke dalam surga dengan rahmat Tuhan. Inilah harapan kita. Maka kita dimahauli, disertakan dengan peringatan Rajaban Bulan. Makin kita menempatkan guru kita di hati, menempatkan Rasulullah di hati, menempatkan Allah di hati, dia itu sudah hidup barakah. Cuman ada syaratnya. Syaratnya kita datang ke sini memperingati haul supaya mendapatkan rahmat Allah. Zikrul auliya tanzilur rahmat ada dua. Pertama, kita harus yakin bahwa beliau ini pilihan Allah, bahwa beliau ini orang hebat. Tadi sudah dibacakan menakibnya. Dia boleh ragu kita. Mana tandanya orang ini hebat? Karena dipuji Allah lewat lisannya, lidahnya orang-orang soleh. Tapi sebenarnya para wali itu kadang juga ketunjuk disanjung, kadang ketunjuk. Kalau ada orang suka disanjung itu bukan wali, itu orang anjungan. Apabila dihina tersinggung itu orang perajuan. Amun wali ini sidin dipuji kakaknya sama aja merasa sidin kapal deh. Ada pernah senang dipuji, ada pernah susah ada dipuji. Ada susah kayak orang kan berkabun. Orang kadang berkabun sawit, kadang pernah senang hatinya sawit mahal. Kada pernah susah, hatinya sawit murah. Apa sebab? Kada berkabun. Kalau kada berkabun, sawit murah haruno. Aduh, katanya sakit sawit murah. Orang berapa kecil di kabun sawit? Ada aja. Aku tuh jual gembung, kenapa sangkut pautnya? Namun sawit murah di gembung ada laku. Oh, pantas. Kita ini kebanyakan anak dipuji. Itu tanda wali. Jadi kita harus yakin bahwa nanti tahun wali sudah. Yang kedua, kita kada boleh ingkar di hati. Siapa yang ketemu di masa hidup sidin ada, nah menurut kita kada cocok kada boleh ingkar. Awan buruk kita kada boleh ingkar. Kayak apakah kita kada boleh protes supaya dapat barakah? Karena kadang menurut kita salah, tapi sebenarnya ada terjadi katanya daerah Pulau Jawa di Jawa Timur. Ada orang hendak berkorban, sapi sikungannya, anak banyak. Orang berhentikan diisi anak banyak pak. Ikan belanak masak wadi, banyak anak tambah rezeki. Mulai ini ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah angin. Apa ada angin? Dilarang keluar malam, papangnya keluar, bulik malam. Punya mamanya kan pularang nakai keluar malam. Aku main dia kada keluar malam katanya. Aku keluar patang, cuman bulik malam. Ya mamanya parah lagi nih. Ayo aja mamanya kamu nak keluar malam tapi bulik jangan tengah malam. Soalnya bulik pagi. Ya mamanya kamu nak bulik pagi, mama kamu jangan ada bulikan bulik tengah malam. Jadi itu bantai ya pagi. Apa tadi kan bulan nak masa kuning itu. Anak banyak, anak berkorban tapi hitungannya. Tanggung nih belepan anak-anak nyalaki bini datang ke rumah guru bertanya, bolehkah guru ulun hendak berkorban sapi sikong belepan? Dia guru kan boleh. Sapi sikong bertujuh ukurannya. Kuliling mencari guru nak memulihkan ke depan. Ada guru Tuhan kan terbanyak makan uyah. Makan gede dulu, saya uyah lautnya. Jadi rupanya datang ke rumah guru Tuhan bertanya, bolehkah guru kami ini hendak berkorban sapi sikong, sapi belepan? Ya guru, boleh hari. Siapa bilang ada boleh? Maka itu guru aku jadi berkorban. Nyaman guru jadi unding. Ujar guru, aku nak bertanya, anak ikan nak halus itu jangan halus kah? Anak pernah paling halus, guru halus.
memang belum sunat, pak lagi berkorban kada balik belum, tapi aku nak membawanya, walaupun kada disuruh. Karena aja guru kalau kamu ketahui sapi itu kan garna tinggi, anakmu halus kan deh, otomatis anakmu pada kau mengayakan nekat sapi. Kayak apa guru punya supaya kawan, ada dia usul kok, ikan bukan kambing sih kok, kambing kejajakan anakmu naik ke atas. Masuk akal tadi masuk waktu buat insiden sampai seikong orang balapan orang di lain hipo kenapa jago nih maka memudahkan sampai seikong balapan setelah teliti betul lah boleh lah berkorban sampai seikong orang balapan asal tambah kambing seikong jangankan balapan bukan 10 yang boleh asal tambah kambing 3 ini namanya guru berpolitik banyak. Jadi guru itu ada dilarang pada berpolitik asal anak aja pakainya. Hari ini nih penyeleneng namanya. Tapi bujur ada kenajib bercerita. Santri datang ke rumah guru. Datang guru doakan kami guru air maulah pesantren. Doakan supaya lakas imbah, supaya bangunannya selesai. Sekalinya guru tadi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan bangunan santri pun ini selesai. Maka itu kan hati kan bertentangan kan. Setelah ditanya apa sebabnya doa begitu, oh jadi amun aku doakan pondokmu selesai, berarti tahun ini kena bangun lagi. Berarti muridnya nitokan itu kan. Amun ku doakan kada selesai, berarti tahun ini bangun pula. Tahun ini bangun pulang berarti pondok sampean maju setelah diteliti betul di sini bernyawa. Makanya kita ini kada boleh protes. Lihat ini kada boleh protes. Betulnya orang karena sidin dekat dengan Allah. Ada kita ini kada cerdas pak. Kita ini teka-teki kada cerdas. Apalagi itu. Ada guru yang kisah punya guru. Saya nih berimun hayam kuning. Ada 10 yang bertanya kan hayam kuning ini aku bisi hayam kuning buat dalam kurungan semuanya ada 10 yang aku tanya di sini amun lapas 5 berapa ujian yang ditanya 5 guru ada aja guru 6 aja guru di mana dia sikungnya hayam 10 lapas 5 maka 6 akan menyalahkan. Jangan disalahkan. Setelah diteliti, betul sidin. Aku aja sidin bercerita. Aku bisi hayam dalam kurungan ada 10. Itu ceritaku. Yang aku tanya bukan hayam. Yang aku tanya lapas 5 berapa? Tidak 1 tahun hayam. Pas saya 6. Kamu lapas 5 6, lapas 6 7, lapas 7. Wah yang gumor. Maka jangan dinyalahkan. Orang alim itu dekat-dekat sekali. Ada patinan semuanya anda langsung nanti takwil juga. Itu syaratnya supaya kita ini dapat barakahnya. Kita datang ke sini mencari rahmat Allah lewat haulnya. Untuk apa? Supaya kita ini dapat meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan. Kita pada membaca ceramatin saja, tapi kita melihat apa amalan sidin. Ternyata orang hebat itu amalannya Al-Quran, sholawat, dihitung itu pengamalannya. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani amalannya selama 40 tahun wudhunya isya sampai ke subuh kada batal, apa gawinya menghatamkan Al-Quran setiap malam. Kalau Imam Ali Al-Mursyidi keramat apa amalannya? Karena setiap malam menghatamkan Al-Quran 60 kali. Kita 60 tahun sekali hatam. Sebaliklah. Kalau Imam Asy'ari As-Saqati kenapa maka berkeramat? Karena sidin itu selama 90 tahun kada suah berubah. Sidin guring berduduk, wah kamu itu, aku aja aku bisa itu, aku berduduk, ini aku di pengajian. Sampai jam 2 tadi memang ada orangnya tapi guringan. Kalau di rumah kita ada sanggup, wah jangan berkeramat sidin. Sidin datang ke kampung, kebakaran, pandang dia api itu aja.
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anak mengadakan acara hari mendung anak hujan pandang dan mendung itu tadi saya kemarin dalam pengajian mulai juga mendung hijau langit tuh pandang tadi juga aktivis nonton tajun namanya kok gagalnya luar biasa kayak kami dijual membaca Quran penguliran tapi paling tidak kita meningkat membaca Al-Quran kemasannya kata Ki Hasyim Asy'ari timbah sembahyang subuh sebelum sarapan amalkan Al-Quran walau pada banyak tapi sebelum sarapan sebelum minum ya guru saya yang mengamalkan orangnya sugi-sugi rupanya pintu rezeki. Jadi saya kalau ditanya orang Ustaz ya minta amalan pintu rezeki saya bilang amalkan Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan. Amunnya minta lagi Ustaz dia minta amalan supaya laris berdagang. Jadi jualan jual nang murah pada orang. Namun orang menjual gula 15.000 saya kira bantaikan 5.000 selesai. Jadi untung ya kita kan bicara untung namanya laris. Itu makanya Sidin dekat dengan Allah karena amalnya luar biasa. Maka paling tidak kita ini bisalah meningkatkan amal ibadah sesuai dengan anjuran Nabi. Irtanim khamsan qabla khamsin. Punya Nabi gunakan 5 macam kesempatan sebelum datang 5 macam penghalangnya. Yang pertama syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Karena setiap kita ini pasti dihadapkan dengan masa tua. Penyakit yang kada bisa diobati penyakit tua. Paman aja berobat makin tua. Tulang ke Malaysia sana berimpus di Melaka 6 bulan. Balik ke Kalimantan Selatan makin tua. Kenapa umur bertambah 6 bulan? Duit habis jadi kelihatan tuanya. Ada bisa diobati. Maka apabila sudah tua Allah mengisyarat dalam Al-Quran. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Ternyata kita kalau sudah dipanjangkan Allah umur sedikit demi sedikit dikembalikan kepada asalnya. Kita baru lahir, asal lahir kita ada melihat ke mata. Anak baru lahir kita melihat gitu. Kita sudah tua mulai kita melihat. Sekumpul anak cucu berangkut dudukan di pinandu. Ini siapa nih? Presiden. Pinandulan nih, kerja ke presiden. Ini nih air cucu nang di Martapura. Presiden. Ini kan pinandulan nih, kerja kecil. Ini nih air cucu nang di Kalimantan Tengah. Presiden. Ada cucu nang Wangal. Bilakannya duit nang 100.000 dah. Oh nih dia, ini pinandulan nih. Amun itu aku pinandul aja. Masih pinandul di duit lagi. Mau ada pinandul bawa siat lagi. Kita baru lahir telinga kada dapat mendengar. Kainamu sudah tua mulai kada dapat mendengar. Orang kahulunya hilir. Orang anak pemakirti ini tukang sakti. Amun kita lagi halus berjalan berkisut, kayaknya sudah tua mulai berkisut. Saya ada pengajian saya, 6 bini berkisut, nama kita tingkau. Ayo apa bertahu? Apa 76 dah. Jadi kita ini kembali asal. Kita lagi ke kanan mulai berjalan berikut ke dinding, dan mau Tuhan mulai berikut ke dinding. Kita lagi ke kanan kan begigi, kita sudah Tuhan ada begigi kan begigi. Cuman berbeda kalau ke kanan ada begigi, berapa orang mencium. Sudah Tuhan ada begigi saya cium. Cucuknya kita hambur apa saja cucuk hampir datang lagi. Namun kita kada beramal lagi amun jangan harap anaknya mulia di masa tua. Yang kedua wasihataka qabla sakamika. Gunakanlah masa sehat sebelum datang masa sakit. Kamu sudah sakit payah, ada ketika kau banyak beramal lagi. Karena penyakit banyak. Penyakit ini datang kada diundang, tapi hilangnya payah. Karena penyakit asam urat bukan hilang deh. Namun tahan kita berpandang waktu pantang bagus dia. Tapi bila terlanggar pantang itu boleh pulang berarti ada boleh pulang berhadangan di badan kita. Karena kinci, namun kita tahan baru, alhamdulillah normal aja. Kita makan kambing pulang, awan hunang gelah boleh pulang. Berarti kan kita hilang gitu. Penyakit itu kan hilang. Maka akhir zaman ini penyakit tumpang tindih. Kalau kebanyakan penyakit
penyakitnya datang, obatnya belum ada. Obatnya belum ada, penyakit datang. Akhir zaman, dokter saja bingung, yang mana orang itu obati? Obati tensi karena jantung, obati jantung karena asam urat, obati asam urat karena rematik, obati baik-baik duitnya ada cukup. Katanya diobati mati karena ketahuan. Lain orang bahari, kalau orang bahari uang beres, orang bahari itu umur 70 tahun, garing bawa nafas ke kebun, bulik juga. Wah ini umur 70 tahun, garing bawa ke kebun, kan bulik lagi. Mati di tengah kebun betul. Orang bahari umur 70 tahun ada suami masih jeruk suntik. Anak kita 7 bulan bimbos deh. Ada sama penyakit akhir zamannya. Ada dulu katanya orang umur 70 tahun lebih deh. Ditahuni dokter, ada lebih si penyakit nih pada hadis tadi. Jantung pang nih bagus aja. Tensi pang nih, itu tuh pang di sini. Ibarat jual ini dia umur 70 tahun kena suah. Ada penyakit. Nah, Pak amalan nih, ada suahku periksa. Tak kayak periksa amalan itu makin dia penyakit. Makanya gunakan masa sihat sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, warinaka qabla fakrika. Gunakan masa berduit sebelum datang masa fakir. Ini kesempatan emas. Duit kita hendak menggunakan lagi nuker keramik, ini kesempatan emasnya. Karena kalau kita menggunakan duit itu zahirnya berkurang, tapi hakikatnya nambah. Hakikat nambah. Zahirnya berkurang. Kayak contoh. Saya diisi anak 3 begini kali 3-nya. Bisa begini kalau 3-nya. Nang Sikong sudah menikah banyak 2. Nang Sikong masih mondok di Pekalongan. Nang Bungsu ulun bawa. Ini kira promosi kan dia bilang benar ya. Kalau ulun bisa anak gadis 2 masih. Kalau dilamar orang anak gadisnya 3, lalu dikawin orang, berarti kan zahirnya anak ulun 2 juga. Tapi hakikatnya tambah. Karena anak dinikahkan 1, bukan hilang anak, malah bertambah jadi 4. Siapa yang keempat? Anak minanto. Anak hilang. Anak kita julung ke orang kan hilang. Bahkan kita bertambah dapat anak 1 anak minanto. Jadi kalau kita menginfakkan duit hasil kebaikan, itu zahirnya berkurang, hakikatnya nambah. Ada kisah kiai kami, Kiai Sulki Mas Hadi Pekalongan. Jadi orang ini bakawan dengan orang kota. Nang di kampung ini tadi besi kabut pisang. Setiap hari pisang ditabang setundun. Nanti di pacul-pacul tadi sisiri, sesikat ke sini apa? Nah, kami sisir. Nah, semayangnya setundun semayang di sana. Tabang satu tundun disisiri, jual ke pasar. 10 sisir jual 500 sesisir. Harganya 10 sisir dapat 5.000. Rupanya ada kawannya datang bertamu, maka menabang pisang yang paling atas masak pulang. Kawannya nih tadi menagur pulang, wah nyaman banget ya pisang nih, nang masak biarpunnya. Ini kan masak di pohon ini kan sama manis, jangan masak do arang di pasar itu. Paham ya kawannya, imun tetagu itu biasanya handak tuh. Kan menurut sedikit nagur. Bagus banget ya baju pian nih, jadi hendak lah. Jawab aja mahal nih. Artinya paham ya, ada pembeli mahal juga. Jadi menagur ada pisang tadi, akhirnya disisir 2 sisir. Nang paling atas disuguhkan, kata habis boleh masuk akan ke kaki asoy. Tinggal 8 boleh. Setundun kan 10 isinya, tinggal 8. Nah, jadi 8-nya nanti bawa ke pasar. Nang bini merasa rugi kedatangan tamu. Ucapan tamu membawa rezeki, ini menghilangkan rezeki. Jual ke pasar 8 sisir tadi. Biasanya menjual 10 sisir dari pagi sampai tengah hari baru selesai.
Ini sekali datang ke pasar ternyata dia orang jual pisang. Orang nak hendak bertukar banyak, naikkan sini harganya. Nang biasa 500, bantaikan dia 7,5. Hanya datang terus duduk habis di uang 8 sisir kali 7,5, duitnya 6.000. Semalam 10 sisir, duitnya 5.000. Ternyata orang mengimpakkan, zahirnya berkurang, hakikatnya nambah. Makanya kalau kita berwakaf malam ini, insya Allah tahun ini berangkat haji asal tabung sebulan 5 juta. Urus sampai amalan ulang supaya lakas berangkat haji baca surah Al-Waqiah. Amun kada juga baca surah Yasin, amun kada juga baca surah Tanah. Dua. Dimulai Pak Ustaz mulai dari mulai jadi kamu mulai pilih amalan tu. Oh, jangan bisa amalan tu gampang ya Ustaz. Nak sedikit lagi. Nak keempat, wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Kita ni semuanya bakal berikan. Cuman siapa yang terdahulu kita tahu. Iza mata benu Adam. Dalam satu riwayat, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ternyata apabila kita anak Bani Adam meninggal dunia, semua amal ini terputus. Kecuali 3 yang masih mengalir. Seakan-akan mayit masih beramal. Pertama, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah itu tafsirannya hadis itu wakaf. Jadi kalau kita malam ini berwakaf, kemudian kita dapat pahala, kaina dipakai pengajian nambah pahala, pakai pulang pengajian nambah pahala, meninggal dunia kita dipakainya pulang nambah, dipakai nambah, seakan-akan kita mayit dikubur masih beramal. Karena wakaf itu amal kita. Jadi seakan-akan kita masih beramal, padahal kita sudah meninggal. Yang kedua, au ilmin yuntaqau bihi, atau ilmu yang diambil manfaat. Kita mengajari anak orang mengaji Al-Quran berpahala, dibacanya nambah pahala, diajarkannya nambah pahala, meninggal kita diajarkannya nambah ila yaumil qiyamah. Awaladin soleh yaqulahu. Yang ketiga, atau bisi anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, kalau anak yang soleh tidak diniatkan untuk orang Tuhan, yakin sampai dah. Apabila beramal sampai, tapi lebih bagus kita niatkan. Ibadah sembahyang kegenangan di kawitan meninggal Al-Fatihah. Kayaknya ibadah sembahyang kegenangan pulang Al-Fatihah. Liwat di padang kuburan kegenangan orang tua kayak apa di kuburan Al-Fatihah. Amun sudah meninggal, amun masih hidup janganlah Al-Fatihah panjang. Kayak apa aja mama di rumah ini makan kan sudah Al-Fatihah. Anak berisik namanya. Apa saja mamanya kok karena apa aja makan tapi mau makan asal kenyang. Ada kenyang mau anak Al-Fatihah. Orang kalau mama masih hidup beres tuh karakan. Jika karapin hilangi. Kalau mama masih hidup karapin hilangi kumpulan sedikit kumahan. Tak boleh mama tak makan apa lengkapi. Apalagi dia abah surangan di rumah mama dan meninggal tuh aku di kekarape itu takutnya hendak abah itu makan lauk ikan kakap kadek begitu aku lauk nang ikan nang ada lidah dia hendak abah dia kopiah hanya kadek begitu aku ada kopiah masih tapi bangga hendak lah deh begitu macam abah ni serapa pada hendak amun begini hendak lah berhendak ayah banget Ustaz. Sebelum ini memulai dia anak kasih jadi mulai misalnya orang hendak begini cuman tadi juga ada begini cuman bini tawani pada laki tadi tapi nya bakal bakalnya kekurang garing seminggu 2 kali garing jangan bini kenapa abah ini makan garing terus lupa ada nazar aja nam ini. Jadi uji orangnya dia nazar atau kali dibayar penggiringan. Bayari abahnya. Dia nang laki aku ada nazar. Nazar apanya? Bayari aku dia nang laki. Takutan. Kayaknya ikan sari. Kenapa nang sari kapan jenang ini? Amun untuk kesehatan apa nang kada bisa aku lakukan? Ini ibarat main dapur kan masuk ke tinggal mampu raja dari rakyat hentam. Tapi
tapi kamu jangan syarif apa nak usia kan jangan gini. Aku ni halam bernazar hendak berbini dua. Oh jangan bini, kenapa lah berbapak hendak berbini dua, tinggal tunjuk. Senang bercolok baju mengorong di jalan. Oh jangan bini hadang, boleh hadang. Hadangnya aku masak orang panjang. Oh jangan lagi. Kenapa orang panjang biasa? Aku bersurah jangan bini. Kamu nikah nak berbini pulang, tinggal tunjuk. Tunjuk mau ditinggal. Jangan lagi. Kamu tadi tunjuk mau ditinggal, putus. Kamu putus sakit, jangan lagi. Oh jangan bini sakit tunjuk mau nak tinggal. Ada sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tidak terluka hatinya kalau melihat suaminya bersama wanita lain? Itu ada di film Indonesia. Tapi nama ini kada hilang akal juga ya. Rupanya orang begini dua panjang akalnya. Sekalinya pulang, ngomong-ngomong duduk, akhirnya pulang di rumahnya. Aku ninjau rumahnya bekerja dapat ada paranormal. Ternyata garisan tanganku ini ditakdirkan Allah begini pula. Jadi pian suka adakah tetap takdir macam mana? Ini aku nang bingung mikirkannya. Jadi kamu ada hendak dibantu tapi sementara takdir bisa begini dua. Tapi apa menurut pendapat ikam? Aku gini nang bini sudah periksa itu apa paranormal? Garisan tanganku ini salah sedikit bisa membunuh laki. Itu dia ngambil lagi, aku baik dari jadi ya. Nah kepanjangan aku kisahnya. Nah kalau keadaan yang tiga nih terpaksa menunggu kiriman kita yang kita baca tadi sampai. Tapi orang yang alim kita kirimi itu nanti membuli ke kita. Karena orang alim itu, para aulia itu ibarat cawan penuh isinya. Apabila kita tuangi, banyak limpas. Apabila limpas, nanti kena kepada siapa yang nuang. Maka bila kita mengirimkan bacaan kepada para aulia Allah, percikan rahmat tak boleh ke kita. Tak boleh ke kita. Tapi yakinlah kita baca sampai dan sini tahu siapa yang mengirim itu tahu. Makanya bersyukur kita dapat hadir pada malam hari ini. Kenapa? Sebab karena keistimewaannya sangat amat luar biasa. Menurut mazhab yang 4, setiap bacaan kita yang hidup ini dikirimkan semuanya sampai asal diniatkan. Menurut Imam Malik sampai. Imam Malik itu pada diragukan lagi. Imam Malik itu sidin memaham Al-Quran dan hadis, mencari guru semuanya 700 orang jumlahnya. Memaham Al-Quran jangan tersalah 700 orang. Kita mana ada bisi guru 700, paling ada guru bertujuh. Itu kita masuk guru pencaksilat dulu. Berlima itu lagi hendak menyalahkan apa aja bertahlilan kada bakal sampai. Muhamu itu orang Imam Malik yang hebat. Imam Malik itu setiap malam semalam suntuk bangun ibadah. Kamu guling setungat cuman begitu tertidur langsung bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tanggung-tanggung, berkeramat sidin. Kenapa berkeramat? Amalnya hebat. Sidin berkeramat mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana pernah mimpi malam siang menjadi kenyataan, tapi bagus karena mimpi kada taruhan. Tadi malam dan mimpi di kampung anjing, kalau seperti kenyataan kemana kita buka. Kadang mimpi bawa musibah, dan mimpi melihat buaya pokoknya menyebar orang laut, takutnya esok pundak ditarik dia lir. Kalau 6 bulan enggak ada buaya. Aja kan ditarik dia lir. Itu namanya mimpi bawa musibah. Kadang mimpi di utang musim nomor kulkas. Waktu kami lagi lalu ditanya mimpi apa dia, kawan pun naik sepeda Pak Ai, berkurang sulangan panjang, mau itu pasang nomor 18 dia, sekali muncul 81, kan sepeda itu angka 8, nya sikong 18. Sekalinya kadang-kadang kata penceramah di Jakarta kemarin malam anak disuruh guring, subuh dibangunkan. Bukan disuruh sembahyang takut mimpi apa tadi malam nak dia. Kemudian anak-anak melihat waris dari kemana bapaknya naik sepeda. Wah buat kita abahnya tuh waris bisa main sepeda. Mungkin itu dia abahnya kok pasang 2, mungkin ada 18, 81.
Kayaknya ulu bahaya. Kenapa dia orang jawabnya Walid itu bahaya aneh. Awaknya Walid, muhanya agak mirip Abah. Mimpi kedua. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Imam Malik bermimpi malam itu melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis air Madinah. Sidin paham, esok kedatangan murid yang haus ilmu singa ilmu. Hadiri Sidin, ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sidin kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran, tapi wajar aja kan umur 7 tahun hafal Al-Quran. Nenek kita 70 tahun alifan ke depan. Maka ketujuh banget jadi imam, rancak banget jadi imam, kadang-kadang tegawil sedikit menjawab maju. Ayat langganan kuliah kulwalah. Anak halus dibawa terus, begitu berlangganan anaknya halus hafal. Begitu rakaat kedua amin. Jangan anak menarik telepon namanya mak pasti kulwalah pulang. Abahnya pindah angin ke anu ayat keanginan, pindah ayat inna a'taina, mencari a'taina ada tamu. Buli inna aduh jangan bini langsung hari kacau nih. Kamu tadi ini gak bilang ampihnya. Terpaksa nang bini menyahut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nih kadang-kadang banyak baca Al-Quran, tapi paling tidak perbanyak baca Al-Quran. Sidin mengatakan bacaan tahlil yang kita baca sampai mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari peringatan tahun ini. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa diampuni Allah dan diganti dengan rahmatnya. Selamat kita dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.